Metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Selanjutnya, mencari ide dan judul penelitian, yaitu dengan cara mengikuti webinar terbaru serta jurnal-jurnal terbaru. Metode penelitian dapat digunakan dalam penyusunan paper yang terdiri dari 1. Identitas penulis, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Landasan dasar Al-Quran dan Hadis, 5. Konsep dan pembahasan 1, 6. Konsep dan pembahasan 2, 7. Tawaran penulis, 8. Kesimpulan, dan yang terakhir, referensi. Abstrak. Abstrak merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya, abstrak ini terdapat pada awal bagian suatu tulisan, sebelum bab pembahasan yang akan menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang dari isi paper, di mana pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat materi dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan persoalan topik, dan tujuan dan saran. Pendahuluan terletak di bab 1 yang terdiri atas latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian, di mana penelitian dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi. Selanjutnya, tujuan masalah. Tujuan masalah adalah yang memuat jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang kita susun, biasanya menggunakan kata-kata mengidentifikasi, menganalisis, menguji, mengetahui, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sistematika pembahasan. Research gap adalah suatu keadaan yang menunjukkan terjadi inkonsistensis antara hasil penelitian yang diformulasikan dengan seluruh data yang mendukung. Research gap biasanya terjadi karena ada bagian yang luput saat melakukan penelitian, lalu memberikan jawaban yang berbeda. Adapun jenis-jenisnya yaitu 1. Adanya perbedaan hasil penelitian. 2. Adanya konsep hubungan yang belum jelas. 3. Adanya keterbatasan penelitian sebelumnya. 4. Belum diteliti. Selanjutnya, pengertian dan pengembangan hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam pengujian hipotesis, kita memiliki dua variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen. Sebagai contoh, kita memiliki X1 dan X2 sebagai variabel independen yang memuat X1 contohnya kepemimpinan Islam, X2 kepuasan kinerja Islam, dan Y sebagai variabel dependen, contohnya kinerja karyawan Islami. Contoh pengembangan hipotesis. A.
kepemimpinan Islam terhadap kinerja karyawan Islam. Maka hipotesisnya akan memuat poin 1, konsep teori dan pembahasan yang relevan antara variabel dalam hal ini yaitu kepemimpinan sebagai variabel independen dan kinerja karyawan Islami sebagai variabel dependen. Poin 2, mengemukakan hasil penelitian yang mendukung dan tidak mendukung serta alasannya. Poin yang ketiga, mengemukakan argumentasi dan tawaran hipotesis dari penelitian yang berasal dari kesimpulan poin 1 dan poin 2. Dan yang keempat, yaitu kita akan memperoleh H1 sebagai kepemimpinan Islam memiliki hubungan positif terhadap kinerja karyawan Islam.